pantas kamu sering ngapain saya. Ini cara kamu ngurus kontrakan. Pak, nanti Mama jelasin, Pak. Saya nggak butuh penjelasan kamu lagi. Kalau saya tidur sama Dodi, karena kamu tidak mampu memuaskan saya, Pak. Saya mencari istri yang bisa melayani saya. Bukan istri yang mencari pria lain untuk memuaskan hasratnya. Dan mulai sekarang, kita cerai. Mas, kita pulang aja yuk ke kampung, ke rumah orang tua aku. Mau tahu gimana muka aku sayang kalau kita kembali ke kampung? Aku kan udah janji sama orang tua kamu buat ngebahagiain kamu. Ya, tapi gimana, Mas? Aku tuh nggak bisa kalau tinggal sama orang yang nggak pernah bisa suka sama aku. Lagian ya, Mas, harusnya kamu tuh sebagai suami aku bisa dong lebih belain aku, bukannya diem aja. Aku janji, ini bakalan sebentar. Dan aku janji kita bakal kontrak lagi setelah aku dapat pekerjaan. Janji ya. Kasih aku waktu. Mas? Dek, belum tidur kamu? Belum, Mas. Aku mau minta maaf, Mas, atas ketidaknyamanan ini. Ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Kamu tahu sendiri kan belakang gimana? Iya sih, Mas. Semoga aja aku bisa dapat pekerjaan lagi, Mas, dan nggak ngerepotin Mas sama Mbak. Sayang, aku pulang dulu ya. Kalau suami kamu nggak bisa muasin kamu kesini aja, sayangnya. Iya, sayang. Makasih ya. Kamu memang laki-laki impian aku. Oh iya, aku boleh minta sesuatu nggak? Apa itu ya? Aku butuh uang buat bayar kuliah, 2 juta aja. Sayang, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang. Nanti aku transfer aja ya. Ya sayang, makasih ya. Dinda. Mas Hari, kamu udah pulang? Iya sayang. Aku punya kabar baik buat kamu. Aku diterima. Serius? Alhamdulillah. Ini gimana ceritanya? Yaudah duduk dulu yuk. Cerita dong. Gimana ceritanya? Iya, aku tuh diterima kerja di perusahaan pertambangan. Wow. Alhamdulillah ya, Mas. Akhirnya doa kita selama ini dikabulkan. Sayang. Berarti kalau gitu, kita bisa ngontrak rumah lagi dong. Ya dong, tapi kayaknya kamu harus tinggal sini dulu deh. Soalnya aku tempatnya di luar kota, di Kalimantan. Maksudnya? Berarti aku tinggal di sini terus kamu ninggalin aku gitu? Ya terus aku di sini sama siapa, Mas, kalau kamu pergi? Kan kamu bisa tinggal sama keluarga Mas Haris. Ya, nggak bisa, Mas. Aku mana bisa sih aku tinggal di sini terus nggak ada kamu. Aku tahu ini berat. Tapi ini kesempatan buat kita memperbaiki perekonomian kita. Kamu ngerti kan? Mungkin ini satu-satunya cara untuk merubah keadaan kita saat ini. Ya walaupun sebenarnya aku berat banget kalau aku harus tinggal di sini tanpa kamu. Aku yakin kamu pasti bisa. Aku lakuin ini semua demi kamu, sayang. Ya udah kalau gitu aku coba ngerti. Wah, ini masakannya enak banget ini. Kalau diginiin terus, Mas bisa gemuk nih, bisa nafsu makan ini. Aku nggak salah ke istri kan? Besok-besok kalau Mas suka, aku bisa masakin lagi kok. Lihat mau, harus itu. Ini enak nih. Pak, gak usah lebay deh. Mulai besok, aku mulai kerja. Kamu kerja lagi ya, Ri? Jadi aku ditempatkan di Kalimantan. Aku minta tolong sama Mbak. Aku mau titip Dinda. Ri, untuk masalah Dinda, kamu gak usah khawatir. Dinda bisa tinggal di sini. Ini kesempatan langka, jangan kamu lewatin. Kalau ngambil keputusan itu, jangan sendiri dong, Pak. Mama juga berhak atas izin Dinda tinggal di rumah. Gimana sih? Nggak ada salahnya kan kalau Dinda tinggal di sini sementara selama Arif tugas di luar kota. Dinda mau tinggal di mana lagi kan? Dinda nggak ada saudara di sini. Iya Mbak, untuk sementara aja kok. Ini karena kamu ya, Ri. Kalau bukan kamu, aku masih mikir-mikir Dinda tinggal di rumah. Lah, Papa kenapa sih nggak menghargai Mama? Ngambil keputusan sendiri? Mama ini kenapa sih selalu ini aja yang dipersoalin? Ruginya Dinda tinggal sini tuh apa? Tahu dia ikut ngebantu ngebersihin rumah kan? Pak, kenapa sih Papa selalu belain Dinda? Aku ini istri Papa. Harusnya Papa tuh ngebelain aku, dengerin aku. Sekarang Papa tanya ke Mama. Yang bikin Mama benci banget sama Dinda tuh apa? Salah Dinda di mana? Mama kan udah bilang Dinda itu bawa sial, Pak. Semenjak Dinda tinggal di rumah ini, kita ribut terus kan? Alasan Mama itu nggak masuk akal, nggak logis mah. Mama makin curiga sama Papa. Tadi Mama lihat Papa naik mobil sama Dinda. Papa sengaja ya mau nganterin Dinda? Enggak, Ma. Jadi gini, tadi tuh Papa ngeliat Dinda jalan sendirian, terus Papa kesian. Ya Papa ajak aja sekalian. Tahu yang Papa belum ada dapat penumpang kok. Iya, tapi kan nggak harus pakai senyum-senyum, Pak. Apa Papa berusaha mau ngedeketin Dinda? Yang curiga tuh harusnya Papa. Kenapa Papa nggak pernah diizinin nganter Mama ngecek kontrakan? Pokoknya, Pak, Dinda tinggal di sini, rumah ini jadi nggak tenang, Pak. Sayang, kamu kok ngomong gitu sih? Aku jadi kepikiran tahu. Maaf ya, Mas. Tapi kan aku belum pernah ditinggal jauh sama kamu. Aku janji, aku bakal ngabarin kamu tiap hari biar kamu gak khawatir. Ya, senyum dong. Aku pamit ya. Mbak, titip Dinda ya. Iya, kalau udah sampai, saya kasih kabar ya. Ri, ntar lagi ke bandara ya. Hati-hati ya. Dadah. Hati ya, Ri. Ya Mbak. Kamu cengeng banget sih. Baru juga ditinggal di keluar kota aja kayak begini. Jangan lagi kamu minta antar sama Mas Haris. Dan jangan cari-cari perhatian, Mas. Maaf ya, Mbak. Mas Haris tadi nawarin aku. Aku nggak pernah sama sekali bermaksud buat ngedeketin Mas Haris, apalagi ngerayu dia. Jadi lu nggak usah mikir kayak gitu. Aku mesti punya harga diri kok. Alah, kamu tuh banyak ngomong ya. Pokoknya sekali lagi kamu ngerayu Mas Haris, kamu aku usir deh. Dinda,
kerja, rumah belum dipel. Bisa nggak sih cepat sedikit? Ya Mbak, nanti aku mau cuci piring ini dulu, abis itu aku baru kerjain yang lainnya. Jangan lupa belanja, isi dapur udah mau habis. Tapi nanti aku boleh istirahat dulu nggak Mbak? Soalnya kepala aku pusing banget Mbak, beneran. Aku lagi gak enak badan nih kayaknya. Kalau kamu itu alasan gak enak badan, kamu harusnya jangan malas dong. Tahu diri kalau tinggal di sini. Kalau aku pulang semuanya harus sudah beres. Jangan lagi ada berantakan. Ingat itu. Ya, aku seneng banget lihat mukanya Dinda kalau ketemu aku selalu takut. Lihat aja, dia akan bertahan berapa lama tinggal di rumah. Sayang, kamu kok gitu sih? Kamu nggak suka dengan ceritaku? Bukan gitu sayang. Aku ini lagi pusing. Tetangga di sini curiga sama kita. Banyak omong nggak enak tentang kita. Siapa yang berani ngomong gitu? Tetangga kontrakan sini, si Mbak Yuyun sama yang lainnya. Aku kalau kayak gini terus nggak betah deh. Rasanya pengen pindah dari sini aku. Kamu nggak boleh pindah dari sini. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Ya terus aku harus gimana? Kamu tenang aja ya. Nanti aku buka mulut penghuni kontrakan ini. Kalau ada yang berani ngomong kayak begitu, aku bisa usir Mbak Yuyun. Tapi kamu jangan pergi dari aku. Makasih ya sayang. Aku jadi makin cinta sama kamu. Ya udah, kalau gitu aku ke ATM ya. Aku mau transfer uang kamu kemarin. Yun! Yuyun! Mbak Mila, ada apa Mbak? Oh, menagih uang kontrakan ya? Kan udah Mbak saya sekaligus 6 bulan kemarin. Iya, aku tahu. Aku kesini cuma mau ngingetin kamu. Kamu nggak usah ikut campur urusan orang lain. Urusan apa ya Mbak? Saya nggak ngerti Mbak. Kamu mau saya usir? Hah? Kamu jangan pura-pura nggak tahu deh. Awas ya, kalau kamu sampai ngomongin Dodi lagi, awas kamu. Iya Mbak, maaf ya Mbak. Saya nggak akan ikut campur lagi urusan Mbak. Udah masuk sana. Astagfirullahaladzim. Dinda, kamu kenapa, Din? Hah? Saya buka kamar ya. Kamu kenapa sampai kayak tadi, hah? Kamu nggak hamil kan? Enggak kok Mas. Aku cuman kecapean aja. Din, kamu panas banget ini. Demamnya tinggi. Kamu istirahat dulu ya. Dan kamu, Pak, asal kamu tahu, aku juga punya batas kesabaran. Kamu istirahat aja ya. Kamu belum sehat benar. Soal perkataan Mila, kamu usah pikirin. Biar Mila jadi urusan Mas. Pokoknya Mas janji, Mas akan selalu jaga kamu. Dinda. Untung ada Mas Haris yang selalu melindungi aku dan jagain aku di sini. Jadi aku bisa merasa lebih tenang dan aman kalau ada di dekat dia. Aku nyaman banget sama Mas Haris. Aku ngomong apaan sih barusan? Aku jadi punya perasaan kayak gini sih sama Mas Haris. Coba boleh kayak gini. Mas Haris? Dinda. Haris ngapain kesini? Sayang, Mas Ari, aku kangen banget sama kamu sayang. Kok kamu gak ngasih kabar sih kalau mau pulang? Aku kan mau kasih kejutan buat kamu. Ya udah kalau gitu aku bikinin minum ya. Kamu Nggak usah. Kamu nggak usah repot-repot. Ngomong-ngomong, Mas Hari sama Mbak Mila mana? Mas Haris biasa lagi narik online. Mbak Mila juga lagi ngurusin kontrakannya dia. Jadi, rumah kosong dong. Yuk, aku udah lama nggak. Kamu Mbak Yuyun. ya Allah, Pak Haris, apa kabar, Pak? Ini saya beruntung banget nih dapat customer kayak Mbak Yuyun. Udah lama banget kita kontrakan sekarang. Kan kalau kontrakan ada Mbak Mila, Mbak. Pantesan aja Mbak Mila betah kontrakan. Gak ada yang ngawasin. Ngawasin gimana maksudnya, Mbak? Iya, Pak. Kontrakannya Dodi, Pak. Dan saya lihat mereka kadang-kadang mesra banget lagi. Cuman saya udah gerah, Pak, sama tingkah laku mereka. Penghuni lain juga sama, Pak. Kalau sampai ketahuan nih Mila berani selingkuh, nggak mungkin saya kasih amin. Minta kamu ya? Hah? Pantas kamu sering ngapain saya. Ini cara kamu ngurus kontrakan. Kamu cari alasan apa lagi kamu? Pak, nanti Mama jelasin, Pak. Saya nggak butuh penjelasan kamu lagi. Kalau saya tidur sama Dodi, karena kamu tidak mampu memuaskan saya, Pak. Karena itu alasannya. Karena saya nggak bisa buatin hasil kamu. Iya, Dodi memiliki apa yang gak kamu punya, Pak. Kurang aja. Kalau kamu berani melakukan ini, kamu akan berhadapan dengan aku. Saya sudi lagi sama kamu. Saya mencari istri yang bisa melayani saya. Bukan istri yang mencari pria lain untuk memuaskan hasratnya. Dan mulai sekarang, kita cerai. Begini cara kamu menyelesaikan masalah, Pak. Iya, karena saya sudah menemukan wanita yang bisa menghargai saya. Saya akan menikahi Dinda. Apa? Maksud kamu apa, Mas Haris? Ternyata kecurigaan aku benar ya. Kamu punya cinta terlarang sama Dinda. Kamu gak pantas di rumah ini. Pergi kalian semua, pergi! Ayo, Din, kita pergi dari sini. Dinda! Apa yang terjadi? maafin aku. Tapi selama ini tuh Mas Haris yang belain aku di depan Mbak Mila. Kamu gak pernah tahu kan kalau selama kamu pergi Mbak Mila itu memperlakukan aku seperti pembantu. Maka sampai aku sakit, aku nggak tahu gimana jadinya aku kalau gak ada Mas Haris. Benar itu, Mbak. Jawab, Mbak. Maafin aku udah nyakitin kamu, tapi aku udah gak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga kita. Kamu bukan wanita yang pantas dipertahankan. Sekarang kamu pergi sana. Ayo, Din, kita pergi dari rumah ini. Dinda!
Kamu yakin mau ninggalin aku? Aku cinta sama kamu, Dinda. Aku nggak mau rumah tangga kita hancur. Dinda, saya cinta sama kamu. Saya rela berkorban untuk kamu. Saya akan melakukan apapun untuk kamu. Dinda!